Oke, kita akan membahas materi untuk mata kuliah teori akuntansi. Ada materi konsep laba dan pengadaan pendapatan serta ini session saya sudah terlihat. Sudah, Bu. Sebentar, agak lemot motor. Materi yang pertama terkait dengan konsep laba dan pengakuan pendapatan. Oke, suara saya terdengar? Jelas ya? Halo? Terdengar, Bu. Oke. Jelas, Bu. Oke. Nah, konsep laba di dalam teori akuntansi itu ada namanya laba ekonomi dan laba akuntansi, begitu ya. Nah, kalau bukunya Sofyan Sabri itu di laba ekonomi dan laba akuntansi. Nah, selama ini Anda mengetahui, Anda memahami laba apa gitu ya. Jadi laba apa laba ekonomi, apa laba akuntansi begitu ya. Nah, ada laba ekonomi. Laba ekonomi dibagi menjadi 3. Ada physical income, yaitu konsumen barang dan jasa pribadi yang sebenarnya memberikan kesenangan fisik dan pemenuhan kebutuhan. Laba jenis ini tidak dapat diukur. Jadi, physical income atau laba ekonomi yang tipe pertama atau tahap pertama ada physical income. Nah, apa physical income itu? Jadi konsumen barang dan jasa pribadi yang sebenarnya memberikan kesenangan fisik. Jadi hanya senang saja, hanya tertarik terhadap suatu barang. Nah, itu dianggap perusahaan ada suatu hal yang positif sehingga sampai diakui sebagai laba, tapi tidak dilakukan secara pencatatan ya, tapi dianggap perusahaan itu hal yang positif. Jadi saat Anda melihat iklan gitu ya, melihat iklan terus Anda komen like gitu aja, itu sudah physical income bagi perusahaan. Oh, berarti ada yang tertarik terhadap produk yang saya tawarkan gitu ya. Nah, itu physical income. Jadi hanya kesenangan fisik saja, belum bisa diukur karena memang belum terrealisasi, belum ada transaksi begitu. Itu laba ekonomi yang tahap pertama, itu physical income. Terus berikutnya adalah real income. Real income adalah ungkapan kejadian yang memberikan peningkatan terhadap kesenangan fisik. Nah, jadi ini tingkatannya lebih di atas physical income. Kalau physical income kesenangan fisik saja, kalau di real income itu sudah ada kenaikan dari tahap itu. Jadi sudah mulai melakukan pembelian ya. Jadi kita suka ya, jadi ada yang suka terhadap iklan yang kita pasang, kemudian dia melakukan pembelian. Terus money income merupakan hasil uang yang diterima, dan dimasukkan untuk konsumsi dalam pemenuhan kebutuhan. Jadi kalau setelah real income kemudian money income, jadi uang yang diterima dari transaksi itu.
Nah, nah, oke. Nah, kemudian dari tahap pembayaran. Nah, di money income ini akan berlanjut ke yang namanya laba akuntansi. Nah, laba akuntansi, sebentar, nah, laba akuntansi adalah revenue. Jadi perbedaan antara revenue yang dihasilkan yang timbul dari transaksi pada periode tertentu diharapkan dengan biaya yang dikeluarkan pada periode tersebut. Jadi laba akuntansi di sini adalah ada revenue dan ada cost. Jadi pendapatan dan biaya. Jadi pendapatan lebih besar atau selisih atau perbedaan lebih besar daripada biaya itu namanya laba akuntansi. Jadi tahapannya mulai dari physical income, kemudian real income, kemudian money income, kemudian ke laba akuntansi. Jadi yang kita pahami selama ini bahwasannya laba adalah pendapatan lebih banyak atau lebih besar daripada biaya, itu disebut laba. Laba yang mana? Laba yang akuntansi, bukan laba ekonomi, begitu ya. Karena laba ekonomi tahapannya ada 3, yaitu physical income, yaitu kesukaan terhadap fisik suatu barang atau jasa. Kemudian real income itu adalah tingkatannya lebih di atas physical income, yaitu ketertarikan dan ada transaksi atau ada pembelian. Kemudian money income, ada pembayaran, ada uang yang diterima. Jadi money income itu pembelian. Kalau di real income, pembelian kan belum tentu uangnya diterima ya kan, hanya transaksi misalnya itu bisa. Nah, kalau di money income itu sudah lakukan pembayaran, jadi uang sudah diterima, itu money income. Nah, laba itu bila uang yang kita terima itu lebih banyak daripada uang yang kita keluarkan. Uang yang kita keluarkan untuk keperluan modal pembelian barang itu, atau selisih dari revenue sama cost. Itu laba akuntansi dan laba ekonomi perbedaannya. Nah, sampai di sini ada tanyakan perbedaan laba ekonomi dan laba akuntansi? Halo? Belum, Bu. Sudah jelas ya? Nah, terus berikutnya, ini slide saya kecil-kecil ya tulisannya. Sebentar. Nah, tapi terlihat ya ini, meskipun kecil terlihat ya. Terlihat kok, Bu. Terlihat. Oh ya wis. Terlihat. Nah, jadi kalau terlihat tidak perlu saya slideshow. Kalau saya slideshow, saya gerakkan sendiri sedikit, geser ke slide berikutnya nanti. Nah, terus setelah kita mengetahui tahapan dari laba itu sendiri, bahwasanya laba itu dimulai dari laba ekonomi, berikut beranjak ke laba akuntansi dengan tahapan-tahapan yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kemudian ke pengakuan pendapatan. Yaitu perusahaan biasanya mengakui pendapatan pada saat mereka menjual produk atau jasanya. Namun, suatu perusahaan dapat mempercepat atau menunda pengakuan pendapatannya dalam siklus aktivitas produksi labanya karena keadaan-keadaan yang dikaitkan dengan penjualan. Ini pendapatan diakui selama proses produksi. Jadi kapan pengakuan pendapatan? Yaitu tipikal yang pertama saat pendapatan diakui selama proses produksi. Untuk tipikal yang pertama ini untuk contoh kasus apa sih, transaksi apa sih? Yaitu metode ini digunakan dalam akuntansi untuk kontrak konstruksi jangka panjang. Jadi jika ada kegiatan atau aktivitas konstruksi jangka panjang atau pembangunan yang lebih dari 1 tahun, itu pendapatan diakui selama kegiatan atau proses produksi atau proses pembangunan konstruksi tersebut. Perusahaan mengakui pendapatan dan laba bruto di setiap periodenya berdasarkan progres konstruksi. Penentuan persentase penyelesaian selama 1 periode akuntansi dapat didasarkan pada target yang telah ditetapkan. Jadi
dalam konstruksi jangka panjang, misalnya pembangunan gedung 5 lantai misalnya. Nah, pendapatan itu diakui selama proses produksi. Misalnya dalam 1 tahun telah selesai gedung 1 lantai misalnya. Jadi kalau saya perusahaan konstruksi, laba pendapatan itu saya akui kalau pekerjaannya sudah selesai di lantai 1 itu, baru kita akui. Nah, terus kemudian tahun berikutnya selesai 1 gedung, jadi 2 gedung. Jadi selama 2 tahun kita telah mengakui 2 lantai ya. Jadi pengeluaran dan revenue kita selisihkan, nah pendapatannya kita akui selama 2 tahun. Jadi untuk perusahaan konstruksi tidak diakui sampai selesainya hasil konstruksi itu, tidak, tapi diakui setiap proses berjalannya waktu, yaitu setiap tahun, setiap periodenya. Nah, persentase penyelesaian selama 1 periode akuntansi dapat didasarkan pada target yang telah ditetapkan. Misalnya 1 tahun pertama setelah selesai 1 lantai misalnya targetnya. Kalau sentralisasi berarti persentase penyelesaiannya adalah 100%. Nah, misalnya tahun kedua 2 lantai, maka persentase penyelesaiannya adalah 100% untuk tahun berikutnya, begitu ya. Jadi pengakuan untuk konstruksi jangka panjang, misalnya pembangunan jalan, pembangunan gedung itu diakui setiap periodenya. Jadi bukan diakui sampai selesai konstruksi tersebut, tidak. Tapi setiap periode, setiap tahun baru di penyesuaian, diakui pendapatan atas pembangunan jalan ataupun konstruksi yang lain. Nah, terus berikutnya tipe berikutnya pendapatan diakui pada saat penyelesaian produksi, yaitu pemenuhan kewajiban dipandang selesai ketika barang yang selesai diproduksi disisihkan untuk pelanggan. Jadi dalam kegiatan proses produksi ya, nah, produksi itu dianggap selesai dan diakui sebagai pendapatan jika produk yang selesai ini sudah disisihkan untuk pelanggan, sudah siap dikirim untuk pelanggan, itu baru bisa diakui. Itu untuk produksi diakui pada saat penyelesaian produksi. Jadi kalau misalnya barang itu belum selesai atau masih barang jadi, itu belum bisa diakui sebagai pendapatan meskipun sudah ada pemesanan ya. Jadi tipikal pendapatan yang kedua ini untuk misalnya untuk barang produksi yang by pesanan ya, job order ya. Jadi kalau misalnya perusahaan itu mengeksekusi job order, maka selama pengorderan pendapatan itu belum bisa diakui. Ya, pendapatan diakui setelah siap untuk dikirim ataukah sudah sampai ke pelanggan, sudah selesai gitu ya. Pokoknya barang sudah selesai baru bisa diakui. Pendapatan diakui saat jasa telah diberikan. Nah, ini sama ya. Jadi saat jasa setelah diberikan, misalnya jasa servis kendaraan. Nah, itu pendapatan diakui jika jasa selesai dan kita mendapatkan uangnya. Gitu ya. Terus pendapatan diakui saat kas diterima. Nah, ini menggunakan cash basis ya. Jadi misalnya kalau di sini kalau di yang nomor 2 ini pendapatan diakui saat selesai produksi. Nah, ini bisa disisihkan untuk produksi untuk pelanggan, maksudnya adalah bisa diakui sebelum kas itu diterima, tapi barang itu sudah siap untuk dikirim. Itu bisa diakui. Nah, kalau yang ini meskipun barang siap dikirim belum bisa diakui karena di sini menggunakan cash basis, yaitu kasnya harus benar-benar diterima baru diakui sebagai pendapatan. Nah, yang terakhir adalah pendapatan diakui saat terjadinya beberapa peristiwa. Dalam beberapa kasus yang mana tidak ada kontrak yang mengikat, nggak ada kontrak itu ya, nggak ada ikatan atau hak untuk membatalkan atau bukti bahwa tingkat kepastian akan menunjukkan suatu pengakuan pendapatan dapat ditunda sampai tercapainya ratifikasi atau berlakunya waktu dalam kasus seperti ini.
perusahaan dapat memutuskan bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak memperoleh kendali atau hak atas produk sampai periodifikasi telah diakui. Nah, maksudnya itu periode peristiwa khusus jika tidak ada suatu hal yang mengikat, maka ini bisa dirundingkan dalam suatu proses sampai keduanya memutuskan ya apa yang akan dilakukan. Jadi ini pendapatan yang bersifat ya sengketa gitu ya, masih sistemnya masih kepercayaan. Nah, ternyata ganti generasi kemudian ini ya ada suatu permasalahan, maka itu harus ada proses penyetaraan persepsi sampai ini ya ada proses tercapainya ratifikasi. Ya, ada kesepakatan bersama terhadap pengakuan pendapatan. Nah, terus berikutnya keterbatasan pengakuan laba. Aku ini mohon maaf izin minum. Terus berikutnya adalah tentang keterbatasan pengakuan laba. Di sini ada konservatisme, ada materialitas. Jadi konservatisme merupakan suatu sikap dan pandangan akuntansi berdasarkan sifat pesimistik dalam menghadapi ketidakpastian laba atau rugi yang dilakukan dengan prinsip meminimalisasi laba kumulatif yang dilaporkan dengan cara memperlambat pengakuan pendapatan, mempercepat pengakuan biaya, merendahkan nilai aset, dan meninggikan penilaian utang. Jadi, pengakuan laba dengan konservatisme itu perusahaan dengan tujuan tertentu ini mendahulukan atau menyegerakan pengakuan biaya dan memperlambat pengakuan pendapatannya. Jadi misalnya seharusnya dia konstruksi, pendapatan konstruksi, seharusnya ini sudah diakui, tapi dia lambat-lambatkan seolah-olah konstruksi itu belum selesai dalam tahun tersebut. Tujuannya untuk apa? Nah, memperlambat pengakuan pendapatan atau mempercepat pengakuan biaya di sini untuk tujuan tertentu. Misalnya untuk penghindaran pajak ya, atau untuk meminimalisir pembayaran pajak. Di sini ditambahkan lagi merendahkan nilai aset. Jadi asetnya diminimalisir ya dengan menggunakan metode pengakuan aset atau dengan metode penyusutan yang itu nilainya akumulasi penyusutan yang nilainya besar. Kalau akumulasi penyusutannya besar, otomatis labanya akan turun kan. Nah, dan meningkatkan penilaian piutang. Jadi tujuan ini intinya adalah untuk menurunkan laba. Penurunan laba ditujukan salah satunya adalah untuk meminimalisir pajak. Jadi perusahaan itu memang punya dia punya niat ya, dia punya niat gimana caranya labaku titik untuk keperluan pajak. Nah, kalau untuk ke realisasi ya kepingin laba sebesar-besarnya, tapi untuk laporan pajak ya laba itu dididik no gitu ya. Ben opo biar pajaknya itu sedikit. Nah, kalau perusahaan besar bayar pajak itu sampai setengah M, sampai 1 M. Nah, itu kan suatu hal yang material ya. Makanya di sini ada materialitas itu. Itu hal yang material atau banyak sekali. Tapi memang itu yang harus dibayarkan kalau memang perusahaan besar gitu ya. Nah, kemarin kan ada tamu dari DJP ya.
dari Direktur Jenderal Pajak Mulyo Rejo ini, ya benar menyatakan pokoknya kalau laporan dek bank iki mesti sing realistis, sing api-api. Tapi ndek pajak mesti sing elek gitu kan. Ya itu memang seperti itu. Jadi kadang perusahaan itu membuat laporan keuangan itu berdasarkan tujuannya masing-masing ya. Kalau membuat laporan keuangan ke perbankan untuk tujuan pencairan pendanaan ya diapi-api no ben cair. Kalau laporan keuangan untuk pajak, untuk pembayar pajak ya dielek-elek no, biar apa? Ya biar pajaknya sedikit. Nah, itulah dilema orang akuntansi nanti ya. Misalnya harus bagaimana ya, tapi ya memang seperti itu sampai sekarang ini. Jadi dalam melakukan pembuatan laporan keuangan di dalam itu kita tidak bisa sesuai dengan keinginan dari pimpinan ya, pokoknya laporannya harus bagus, laporannya harus jelek gitu tanpa ada dasarnya. Jadi saat kita melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan, atau maksudnya laporan keuangannya harus bagus atau laporan keuangannya harus jelek, itu harus memenuhi kaidah atau standar-standar yang ada di SAK. Ya, saat kita ingin menurunkan biaya, jadi Bu, makasih ya Bu. Jadi kalau kita ingin merendahkan nilai aset seperti yang saya jelaskan tadi, maka pilihlah metode penyusutan yang nilainya itu lebih besar. Nah, misalnya saldo menurun. Misalnya. Nah itu nilai kalau Anda mengambil metode penyusutan yang nilainya itu besar, maka otomatis labanya akan turun. Jadi tidak ngawur. Penting saya labanya turun, gimana caranya? Enggak, tapi cari metode-metode yang itu bisa menguntungkan perusahaan, gitu ya. Misalnya tadi pengakuan pendapatan, metode apa? Metode pengakuan pendapatan yang mana yang itu bisa menguntungkan perusahaan? Pakai metode yang mana yang baik saat saya laporan ke bank atau saya laporan ke dinas pajak. Nah itu makanya di orang akuntan nanti harus tahu itu. Jadi prosedur atau metode atau SAK itu apa yang terbaik untuk perusahaannya harus paham. Jadi sesuai dengan kebutuhan dan tidak ngawur gitu ya rasionalisasinya. Nah, kalau materialitas itu adalah prinsip dalam akuntansi bahwa item yang relatif penting dalam pengambilan keputusan harus dimasukkan dalam laporan keuangan. Maksudnya di sini adalah item yang itu nilainya sangat material atau banyak atau berdampak terhadap pengambilan keputusan itu harus dimasukkan dalam laporan keuangan. Seperti tadi misalnya pengakuan pendapatan, tapi pengakuan pendapatan jika itu berdampak terhadap pengambilan keputusan. Jadi kalau misalnya tidak dimasukkan akan menjadi berbeda pengambilan keputusannya dengan yang nominalnya kita masukkan, maka itu harus dimasukkan. Nah, itu standar materialitas. Jadi ini standar materialitas adalah jika suatu nominal X itu akan merubah pengambilan keputusan, berarti itu material. Nah, jika nominal X ini tidak merubah Anda dalam pengambilan keputusan, berarti itu tidak material. Jadi standar material itu berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Standar material itu berbeda antara satu orang dengan orang lain. Contoh sederhana, Anda beli di Shopee misalnya, sederhana. Di situ ada harga sekian. Nah, ada harga sekian, terus kemudian Anda di check out ya, Anda check out, kemudian ada ongkos kirim sekian ribu misalnya. Jika ongkos kirim itu berubah atau berganti dan itu akan merubah keputusan Anda, maka nilai ongkos kirim itu material buat Anda. Oh ya, nah, misalnya Anda akan menunggu, saya juga sih, akan menunggu momen yang gratis ongkir, ya, dengan yang tidak gratis ongkir. Nah, kalau misalnya kita menunggu, berarti nilai ongkir itu material bagi kita.
Jadi lumayan lah. Nah kalau misalnya nilai sekian itu bisa merubah keputusan Anda untuk membeli atau tidak, maka nilai itu material. Itu makanya standar materialnya beda. Kalau enggak ngurus lah, yang penting aku beli, aku butuh, misalnya, berarti tidak material. Ya, jadi standarnya berbeda. Materialitas. Jadi kalau ada yang bertanya, Bu, material itu berapa sih? Berapa juta sih? Berapa ribu sih? Ya itu nggak ada patokannya. Nah, yang menjadi dasar adalah jika nilai rupiah itu merubah keputusan atau tidak merubah keputusan, itu yang menjadi standar materialitasnya. Tuh. Yes. Dek, dashboardnya apa dia pas Pro ada? Oh iya, ya. Ya mohon maaf sebenarnya hari ini ada rapat. Nah, saya sudah terlanjur janji dengan Anda. Berikutnya manajemen laba. Nah, jadi saat kita ya tadi pengakuan pendapatan itu harus turun, apa harus kita naikkan, atau pengakuannya bagaimana, diperlambat atau dipercepat. Nah, itu tujuannya untuk tujuannya untuk pemakai laporan keuangan itu perbankan ataukah investor ataukah pajak gitu. Nah, untuk untuk memberikan laporan keuangan yang pas dengan tujuan-tujuan pemangku kepentingan, ada cara lain selain pengakuan pendapatan tadi, yaitu ada manajemen laba. Nah, manajemen laba itu apa sih? Manajemen laba itu adalah upaya yang dilakukan oleh pejabat perusahaan untuk mempengaruhi laba jangka pendek yang dilaporkan. Nah, ini juga salah satu cara. Jadi, untuk mempengaruhi laba jangka pendeknya, labanya ini harus naik, harus diturunkan. Nah, ini bagaimana? Nah, sesuai dengan kebutuhan. Ini salah satu cara dengan manajemen laba. Nah, kalau ada yang bilang memanipulasi laba, itu kasarannya, tapi bahasa halusnya adalah manajemen laba. Kalau manipulasi laba itu kan merubah angka tanpa ada dasar dan bukti ya. Tapi kalau manajemen laba ini merubah sesuatu atau melakukan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, tujuannya adalah mempengaruhi pasar saham, meningkatkan kompensasi manajemen, meningkatkan kualitas manajemennya, mengurangi kemungkinan pelanggaran perjanjian pinjaman, dan menghindari intervensi dari para regulator pemerintah. Jadi ada regulator pemerintah maksudnya adalah pajak itu ya. Nah, jadi ada tujuan-tujuan tertentu mengapa perusahaan itu melakukan manajemen laba. Nah, itu tujuannya ini untuk mengaruhi pasar saham. Nah, berarti untuk investor misalnya, jadi perusahaan harus labanya harus dimanajemen supaya dia terlihat bagus agar pasar sahamnya meningkat. Tuh. Nah, apa saja sih jenis-jenis manajemen laba? Apa yang harus kita lakukan agar bisa mengatur pelaporan laba ini sesuai dengan kebutuhan perusahaan? Yang pertama adalah taking a bath, mandi gitu ya. Taking a bath ini merupakan manajemen laba yang melaporkan pada periode berjalan. Bisa menggunakan nilai yang sangat rendah maupun nilai yang sangat tinggi. Jadi, jika ada melaporkan manajemen data laba dengan keuangan yang tidak sesuai serta terlalu rendah atau tinggi, maka itu disebut taking a bath. Jadi maksudnya taking a bath itu kalau elek, yo elek mesisan elek, kalau api yo mesisan api. Jadi mandi sekalian gitu bahasa Indonesianya itu kalau sudah basah sekalian mandi gitu loh. Kalau memang perusahaan itu sudah tidak bisa ditolong, sudah jelek, ya jelek aja sekalian. Kalau perusahaan itu
bagus, dibaguskan aja laporannya sekian. Untuk apa sih? Nah, ini untuk mempengaruhi image yang ada di masyarakat ya. Kalau misalnya perusahaan itu bagus, dibaguskan, maksudnya itu manajemen adil labanya diolah sedemikian rupa sehingga terlihat sangat bagus. Kalau biar jelek-jelek aja sekali, maksudnya adalah jika perusahaan itu sudah kondisi terpuruk, maka mungkin itu akan menjadi suatu ini ya strategi perusahaan, misalnya untuk merger kah, untuk akuisisi lah, sehingga bisa mengangkat atau melakukan perbaikan untuk kegiatan perusahaannya atau manajemennya. Itu taking above. Jadi perusahaan itu nggak mau jika dianggap standar atau biasa-biasa saja kenaikan. Ini rata-rata. Jadi kalau misalnya rasionya itu capaiannya adalah 5%, 5% atau 10%, maka itu harus tercapai. Kalau nggak tercapai, dijelekan aja persen. Oh, memang nggak bisa capai karena apa? Ada risetnya. Gitu. Jadi nggak mau kalau dianggap flat ya, perusahaan itu maksudnya sama aja, standar aja. Karena apa? Karena perusahaan itu dianggap investor bagus jika dia punya suatu suatu gebrakan atau suatu ide atau kebijakan yang itu bisa meningkatkan perusahaan. Nah, kalau misalnya atau resiko, nanti perusahaan itu dianggap suatu investor bagus jika perusahaan itu berani terhadap pengambilan resiko. Nah, jadi kalau misalnya ada tantangan harus diambil misalnya. Kalau nggak bisa ya jelek-jelek sekalian gitu, sehingga nanti bisa memperbaikinya dengan strategi berikutnya. Jadi kalau sama saja itu kurang menarik bagi seorang investor. Ini perusahaan ini flat, nggak ada tantangannya begitu. Karena apa? Karena investor itu kan terlibat dalam pengambilan kebijakannya. Jadi kalau pemegang saham yang sahamnya itu lebih dari 50+1, maka dia juga punya tanggung jawab atau kewajiban untuk meningkat atau merembukkan atau melakukan memberikan masukan strategi-strategi terkait dengan kebijakan yang ada di perusahaan. Terus jenis manajemen laba berikutnya adalah income minimizing. Pola manajemen yang satu ini hampir sama dengan taking apart, tetapi tidak terlalu ekstrim seperti taking apart karena menjadikan laba pada periode berjalan lebih rendah dari laba sesungguhnya. Jadi kalau income minimizing itu memang pengakuan laba itu lebih rendah dari periode sebelumnya dengan tujuan-tujuan tertentu gitu. Kalau di taking apart kan kalau turun dijegur pisan, dijelekkan sekalian, bukan turun sedikit. Kalau di taking apart turun sedikit, kalau di income minimizing direndahkan sedikit, kalau di income maximizing dinaikkan sedikit gitu ya. Kalau di taking apart enggak, kalau mau diturunkan ya diturunkan sekalian, dijeblokno sekalian. Kalau income maximizing kalau mau dinaikkan ya dinaikkan, markup-nya ditinggikan sekalian gitu loh. Jadi laba tersebut memang dimanipulasi, tetapi tidak terlalu ekstrim, seperti taking apart ya, merendahkan maupun terlalu meninggikan seperti taking apart. Nah, ini income minimizing sama seperti income minimizing, nanti kata kuncinya adalah minimize. Kalau minimize adalah rendahkan income, kalau maximizing adalah memaksimalkan atau menambah income. Ternyata income maximizing ini cukup mirip dengan taking apart, tetapi bedanya adalah manajemen laba ini melaporkan lebih tinggi dari laba sesungguhnya. Jadi income maximizing ini adalah kebalikan dari income minimizing. Yang perlu Anda perhatikan modelnya, pola manajemen data laba yang paling menarik adalah laporan tingkatan laba yang cenderung normal pada periode tertentu. Jadi perusahaan itu kalau misalnya tingkatan laba ini cenderung normal pada periode tertentu, ini maksudnya menjadikan perusahaan ini
tidak mau berinovasi, tidak mau melakukan pengambilan resiko untuk mengambil kebijakan-kebijakan, maka data laba yang menarik adalah kalau laba tingkatan laba ini cenderung normal pada periode tertentu. Maksudnya adalah kita ini diarahkan untuk memantau kondisi laba yang ada di perusahaan gitu ya. Nah, ini the income smoothing. Jadi teknik ini adalah dengan cara melaporkan tren pertumbuhan laba yang stabil daripada perubahan laba yang meningkat atau menurun drastis. Nah, beda ya. Kalau taking about income minimizing sama income smoothing. Kalau income smoothing ini paradigmanya adalah jika perusahaan itu suka terhadap suatu hal yang stabil, pertumbuhannya stabil, gitu ya, daripada pertumbuhan laba yang meningkat atau menurun drastis. Jadi di sini di income smoothing, jika investor jadi karakter investor yang ada di suatu perusahaan, investor itu sukanya yang income smoothing. Jadi perusahaan akan bisa membaca investor-investor yang tertarik dalam perusahaannya. Oh, investasi. Jadi manajemen ya. Jadi ada manajemen, ada apa itu investor. Nah, manajemen ini bagaimana manajemen ini akan bekerja untuk bisa memberikan sesuatu kepada investor itu. Memberikan sesuatu maksudnya adalah untuk menyenangkan investor saya, supaya investor itu akan terus menanamkan modalnya ke perusahaan saya atau perusahaan ini gitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus tahu karakter dari investor yang ada di perusahaan kita. Nah, kalau investor itu memang suka terhadap suatu pertumbuhan atau laba yang stabil, maka dia pakai income smoothing untuk bisa menstabilkan labanya. Jadi manajemen laba, jenis manajemen laba yang digunakan untuk perusahaan yang investornya suka terhadap pertumbuhan yang stabil, dia pakai strategi income smoothing. Jadi merubah labanya untuk bisa tetap. Jadi kenaikannya juga tidak naik, terlalu lonjakannya tinggi atau tidak turun. Jadi bagaimana stabil. Nah, itu untuk income smoothing. Nah, oke, sampai di sini ada yang tanyakan. Nah, ini Anda bisa eksplor kembali ya tentang konsep laba dan pengakuan pendapatan yang terkait dengan pengakuan laba, manajemen laba. Itu suatu hal yang menarik ya, karena keluasan atau jadi apa Pak Adi? Catatan. Ya, mohon maaf enggak, ini saya bahas rapat prodi. Jadi elemen neraca, jadi kita yang ada di neraca itu sudah Anda di luar kepala lah. Kalau ini ada aktiva, ada kewajiban, ada ekuitas, ini saya cepat saja karena memang sudah Anda pahami. Nah, di dalam laporan posisi keuangan perusahaan ya, itu kita mengenal beberapa rasio. Ya, ada return of asset, ada ROA, ada BMR, ada aset turnover rasio, ada rasio perputaran aset. Nah,
itu kita dapatkan di laporan keuangan. Nah, karena apa? Karena data-data yang ada itu bisa disajikan tuh di sana. Dan saat kita mempelajari rasio itu untuk menilai kinerja perusahaannya bagaimana. Perusahaannya misalnya return of asset, tingkat pengembalian asetnya bagaimana saat kita melakukan investasi, laba kita berapa atas adanya aset tersebut. Jadi kalau aset itu jadi logikanya begini, saat kita mengorbankan sesuatu, maka harus ada sesuatu yang kita dapatkan, kan logikanya seperti itu. Sama halnya dengan suatu aset, kita telah mengorbankan atau telah membeli sejumlah aset, misalnya kendaraan atau misalnya mesin. Nah, berapa laba atau pendapatan yang kita terima karena adanya aset tersebut? Gitu ya, karena adanya aset tersebut. Kalau misalnya pengadaan aset itu menambah laba secara signifikan, berarti tingkat pengembalian aset atau return of asetnya akan berhasil dan itu menguntungkan bagi perusahaan. Nah, sama kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, saat kita melakukan pembelian suatu aset ya, misalnya Anda bekerja, kemudian Anda misalnya beli motor atau beli HP, apakah suatu yang Anda keluarkan, misalnya uang yang Anda gunakan untuk beli HP, untuk beli motor, itu menambah pendapatan Anda? Kalau memang Anda mengeluarkan atau membeli suatu aset itu ada peningkatan pendapatan buat Anda, maka itu baik buat Anda. Jadi harus Anda analisis dulu. Misalnya Anda mau beli HP nih, aku mau beli HP untuk apa? Untuk gaya-gaya, nggak ada return of assetnya ini berarti. Nah, jadi kalau misalnya Anda orang ekonomi, orang akuntansi, untuk melakukan investasi harus Anda lakukan tuh analisis itu. Oh, saya beli HP untuk apa? Misalnya dengan RAM misalnya 8, karena saya ini jualan online, misalnya jualan online harus punya kapasitas RAM yang besar sehingga data foto-foto terkait dengan penjualan itu akan lebih bisa tercover di HP itu sehingga pendapatan saya naik. Oh, oke, bagus. Nah, tapi kalau misalnya hanya untuk gaya-gayaan biasa nih, jadi tidak ada return yang kita dapatkan atas aset yang telah kita keluarkan atau rugi bahasa lainnya, bukan laba ya. Nah, itu kalau kita mau terapkan teori ini dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi Anda sudah semester mau akhir nih ya, semester mau akhir, mau lulus lah. Jadi setiap pengambilan keputusan terhadap investasi, terhadap pembelian sesuatu, itu bisa dianalisis lebih dahulu. Nah, kecuali kalau memang Anda sudah berlebih ya, Anda punya aset misalnya pasif income gitu ya, ya silahkan Anda mau berfoya-foya silahkan. Soalnya keuangannya sudah aman begitu. Tapi kalau misalnya masih tahap pembelajaran seperti Anda ataupun Bu Jenny, ya harus dianalisis benar-benar apakah itu akan berdampak yang baik bagi kita atau berdampak positif bagi kita ataukah tidak. Begitu, harus sudah mulai dipikirkan. Nah, orang akuntansi ya. Nah, jadi sampai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada format laporan arus kas, ada cash flow, dan cash inflow ya, cash outflow. Jadi, cash flow atau aliran kas itu dipengaruhi oleh 3 kegiatan, yaitu operating activities, investing activities, dan financial activities. Jadi saat kita melihat cash flow, baik cash inflow maupun cash outflow, mesti cash inflow dan cash outflow itu berasal dari 3 aktivitas ini. Dia kegiatan operasi kah, kegiatan investasi kah, atau kegiatan keuangan kah, atau jadi kalau operating ya, jadi arus kas dari operating activity, misalnya pembelian bahan baku atau pembayaran gaji,
atau penjualan. Jadi kalau penjualan barang dagangan misalnya atau penjualan barang jadi itu berarti cash inflow. Nah, atau kalau penjualan kan ada cash masuk di cash inflow. Kemudian kita beli bahan baku, ada cash outflow. Ya, untuk kegiatan operasi, kegiatan operasional perusahaan. Misalnya kalau ini cash flow from investing activities. Jadi kalau investing berarti terkait dengan misalnya aset ya. Investasi berupa aset pembelian mesin. Nah, saat perusahaan itu melakukan pembelian mesin, maka itu adalah cash outflow karena flow cashnya, alur kasnya keluar. Kalau misalnya ada kendaraan, misalnya mobil yang memang sudah tidak terpakai bisa dijual, maka itu akan menimbulkan cash inflow atau arus kas masuk. Nah, cash inflow dan cash outflow itu diselisihkan, menambah atau mengurangi. Nah, di sini dari kegiatan keuangan misalnya adalah permodalan. Jadi bisa kita berinvestasi atau bisa diinvestasi. Kalau berinvestasi maka kita membeli saham perusahaan orang lain. Kalau kita membeli saham berarti ada arus kas yang keluar karena kita membeli sejumlah lembar saham terhadap perusahaan yang lain. Berarti cash outflow untuk kegiatan financing. Nah, kalau cash inflow berarti mungkin kita melakukan penjualan saham sehingga ada kas masuk yang diterima oleh perusahaan. Nah, ketika aktivitas ini, jadi di masing-masing aktivitas kan ada cash inflow dan cash outflow. Jadi cash inflow dan cash outflow itu dibandingkan akan menambah atau mengurangi. Jika cash inflow-nya lebih banyak daripada cash outflow, maka di sini akan menambah. Kita jumlahkan. Jika cash inflow-nya lebih sedikit daripada cash outflow, maka di sini akan mengurangi atau akan menjadi tanda ini ada tanda kurungnya atau decrease. Tanda kurungnya yang berarti bahwa cash inflow-nya lebih sedikit dari outflow atau penurunan terhadap cash flow itu. Nah, kemudian penambahan ataupun pengurangan di sini dijumlahkan jadi net increase atau decrease inflow in cash. Jadi di sini ada kas bersih ya, penambahan atau pengurangan. Kalau seluruh aktivitasnya ini yang inflow atau yang masuk ini lebih besar daripada outflow, maka di sini net increase in cash. Ya, ada penambahan untuk kasnya. Terus di sini ada ditambahkan kas pada awal periode, awal tahun menjadi cash at end of years atau kas akhir pada tahun tersebut. Nah, itu untuk cash flow reporting. Terus analisis keuangan dari informasi arus kas, di sini ada free cash flow. Free cash flow itu adalah arus kas dari operasional dikurangi pengeluaran modal yang bersih, yaitu dilihat dari perhitungan arus kas dari operasional dikurangi pengeluaran modal pada periode tersebut. Pengurangan modalnya berapa itu akan muncul free cash flow. Jadi saat Anda mau melakukan misalnya riset terkait akuntansi, mau data sekunder nih, boleh Anda ngomongkan free cash flow ya, karena ini ada adalah merupakan variabel akuntansi. Tapi free cash flow kemudian dikaitkan dengan apa? Lah itu mungkin Anda perlu membaca jurnal-jurnal kembali ya. Jadi free cash flow ini terkait dengan arus kas operasional dan pengeluaran modal. Saya pakai variabel free cash flow, silahkan. Nah, hubungkan dengan variabel-variabel yang lain. Yang itu yang ada kaitannya dengan akuntansi. Jadi kalau hanya Anda mengetahui kinerja perusahaan melalui ROE itu kan variabel manajemen keuangan itu sudah jadi nggak bisa. Tapi kalau Anda mau mengambil data sekunder, ya ambil variabel-variabel terkait dengan akuntansinya, sehingga apa yang Anda dapatkan manfaat itu.
Oke, sampai di sini ditanyakan. Kalau tidak, saya lanjutkan ke working capital. Sebentar ya, saya izin minum. Oke, udah tanyakan sampai sini. Ya, ini siapa nih suaranya putus-putus? Eka, udah tanyakan Mbak Eka? Silakan. Mbak, kalau suaranya putus-putus bisa di chat ya, chat room ya. Bisa pakai chat room pertanyaannya. Oke, saya lanjutkan. Oke, di working capital. Ini modal kerja perusahaan adalah investasi jangka pendek karena memang dibayarkan kepada pekerja itu setiap bulannya, begitu ya. Jadi investasi jangka pendek itu yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas harian. Jadi saat kita working capital atau modal kerja itu bisa harian kalau misalnya memang sistem penggajiannya harian atau bulanan. Jadi sesuaikan dengan konteks perusahaannya ini mengikuti proses penggajiannya seperti apa gitu ya. Tapi modal kerja merupakan selisih lebih antara aktivitas lancar dan hutang lancar untuk membiayai kegiatan usahanya. Jadi saat kita melakukan membiayai kegiatan usaha, maka working capital itu bisa dilihat dari selisih antara aktiva lancarnya. Aktiva lancar dan dikurangi dengan hutang lancarnya. Nah, terus jika suatu perusahaan memiliki modal kerja yang besar, maka perusahaan memiliki potensi untuk berinvestasi dan tumbuh. Ya, jadi kalau misalnya ada perusahaan dengan modal kerja yang besar, maksudnya modal kerja yang besar, otomatis saat kita mengeluarkan modal kerja, otomatis pegawai kita kan banyak ya. Kalau pegawainya banyak, maka perusahaan ini potensi bertumbuhnya atau untuk berinvestasi untuk tumbuh, berpotensi untuk tumbuh, begitu. Kalau misalnya suatu perusahaan itu dikatakan besar, perusahaan ini besar, kecil atau menengah sih itu kan dilihat dari tenaga kerjanya kan. Jadi kalau misalnya UKM ini termasuk mikro atau menengah atau kecil itu kan dilihat dari tenaga kerjanya. Maka jumlah tenaga kerja itu bisa dilihat atau bisa mengindikasikan atau bisa mereportkan bahwa perusahaan itu tergolong perusahaan yang besar atau tidak begitu. Nah, nenek konteks ini orang Jawa itu kan banyak anak banyak rezeki gitu ya. Jadi maksudnya adalah, nah konteks banyak anak banyak rezeki itu akhirnya diriset loh sama orang UNER. Jadi ada riset itu dia melakukan penelitian bahwa apakah perusahaan yang besar, tapi dia dasarnya dari teori working capital. Jadi apakah perusahaan dengan jumlah tenaga kerja yang banyak itu akan menambah atau meningkatkan kinerja perusahaan atau tidak? Nah, jadi teori bahasa Jawanya
itu adalah banyak anak, banyak rezeki gitu ya. Jadi kalau anaknya banyak, banyak rezeki. Tapi kalau tenaga kerjanya banyak, rezekinya juga banyak. Apakah itu berlaku di dalam perusahaan? Itu diriset sama orang UNER. Jadi cuma tenaga kerja dihitung ya setiap perusahaan, dilihat cuma tenaga kerjanya berapa. Nah, tenaga kerja kan bisa dilihat di annual report ya, bukan di laporan keuangan, di annual report. Di annual report. Satu annual report kan jumlah tenaga kerjanya berapa itu kan ada. Kemudian ditulis jumlah tenaga kerja, kemudian kinerja perusahaannya berapa. Cuma kinerjanya berapa. Nah, itu jika aset lancar perusahaan tidak memiliki kewajiban lancar, maka mungkin mengalami kesulitan untuk tumbuh atau membayar kembali kreditor atau bahkan bangkrut. Nah, itu jadi salah satu indikator perusahaan yang besar kalau menurut teori modal kerja adalah di working capitalnya atau jumlah tenaga kerja, tapi tenaga kerjanya yang produktif gitu ya. Jadi kalau kita tabrakkan dengan teori manajemen operasional, ini harus balance ya. Maksudnya gimana? Jadi saat tenaga kerja itu banyak tapi tidak diimbangi dengan kualitas, maka akan menimbulkan idle capacity. Apa itu idle capacity? Idle capacity adalah kapasitas berlebih atau kapasitas biaya, kapasitas yang sia-sia akibat perencanaan SDM yang kurang baik. Sehingga apa dampaknya jika ada idle capacity atau kapasitas yang berlebih? Akan berdampak ngobrol. Ya. Jadi kalau SDM-nya banyak tapi tidak ditempatkan pada suatu tempat yang maksudnya di right man is the right place, ya dampaknya ya ngobrol terlalu banyak orang. Kalau terlalu banyak orang kan tidak maksimal pekerjaannya. Ya, ada kapasitas berlebih gitu, kelebihan tenaga kerja. Nah, kalau kelebihan kalau tenaga kerjanya banyak tapi tidak maksimal akan menimbulkan idle capacity. Nah, kalau kita matchkan dengan teori manajemen operasional itu nggak baik. Teori SDM itu nggak bagus. Jadi perusahaan yang bagus adalah cuma tenaga kerjanya itu pas dengan job desk masing-masing. Jadi meminimalisir idle capacity itu. Nah, coba Anda lihat di bank ya. Anda di resepsionis ada sendiri, kemudian security sekaligus ada yang sekaligus ke resepsionis. Ada yang bisa saya bantu. Nah, jadi itu tidak dilakukan resepsionis sendiri, tapi dilakukan oleh security, yaitu untuk memaksimalkan sumber daya manusia biar kinerjanya maksimal gitu ya. Terus kemudian ada bagian ini teller, ada bagian misalnya apa itu apa sih umum itu ya, kanggo pembukaan rekening apa itu rekening. Nah, itu terlihat ya, kamu masuk di bank dengan masuk di kantor kecamatan itu kan beda. Nah, masuk di bank gak ada yang ngobrol satu sama lain. Coba dilihat di kantor kecamatan buruan, hujan SDM tidak di-manage dengan baik, working capitalnya tidak di-manage dengan baik sehingga ada idle capacity itu. Jadi saat kita melakukan research ya, kita melakukan penelitian itu kadang tidak cukup dengan menggunakan satu teori, tapi teori satu dengan dibandingkan dengan teori yang lain karena bisa jadi itu menjadi hal yang saling mendukung antara satu sama lain. Misalnya di sini ada working capital. Di working capital itu bagaimana jika perusahaan itu mempunyai tenaga kerja yang besar, itu mengindikasikan perusahaan itu akan bagus atau potensi bagus prospeknya. Tapi di sisi lain, jika SDM yang besar itu tidak dimanage dengan baik, tidak diberikan job desk yang sesuai dengan job desk-nya, maka akan idle capacity. Nah, apa yang terjadi kalau idle capacity? Akan terjadi penurunan kinerja karena tidak maksimal. Itulah ya, harus dibandingkan. Tuh. Terus selanjutnya, kegunaannya, konsep modal kerja memberikan informasi yang berguna untuk menunjukkan indikasi terkait likuiditas entitas dan tingkat proteksi yang diberikan kepada para kreditur jangka pendek. Nah, di sini juga akan di dalam working capital itu mengindikasikan terkait likuiditas entitas. Apa perusahaan ini liquid ataukah tidak?
Nah, itu bisa secara tidak langsung ya. Jadi bukan jadi ini jumlah uang yang kita gunakan untuk membayar tenaga kerja atau working capital itu mengindikasikan terkait dengan likuiditas entitas. Nah, kalau misalnya perusahaan itu modal kerjanya tidak cukup untuk membayar, maka perusahaan itu bisa dapat diartikan tidak liquid gitu ya. Karena apa? Karena modal kerja itu merupakan jangka pendek, jangka pendek. Nah, di pengeluaran jangka pendek. Nah, likuiditas juga seperti itu. Likuiditas itu di aset lancar. Jadi rumusnya kan di aset lancar atau pembayaran jangka pendek itu dibandingkan. Jika perusahaan untuk pembayaran jangka pendek aja tidak mampu atau tidak sanggup, berarti bisa dipastikan bahwa perusahaan itu tidak liquid. Di aset lancarnya tidak liquid, membuat bayar capital aja, buat bayar worker aja nggak bisa gitu ya. Nah, terus di sini modal kerja memberikan aliran informasi kepada penggunaan laporan keuangan, menunjukkan jumlah margin tersedia untuk memenuhi kebutuhan saat ini. Ada marginnya berapa? Jadi penyajian arus aset lancar. Jadi kalau working capital masuknya di aset lancar atau aktiva lancar atau liabilitas jangka pendek. Kenapa ke liabilitas? Kenapa ke utang? Karena kalau misalnya pekerja itu memulai pekerjaannya di tanggal 1 dan dibayarkan di tanggal misalnya tanggal 30, maka selama 1 sampai 30 itu menjadi utang yang harus dibayarkan karena karena pekerja itu sudah melakukan pekerjaannya tapi belum dibayar, sehingga perusahaan itu mengakuinya sebagai utang gitu ya. Maka yang berpengaruh dari liabilitas sampai pembayaran itu diselesaikan. Terus penyajian informasi yang menjadi dasar prediksi bagi arus kas masuk dan arus kas keluar di masa depan. Jadi di sini akan terlihat cash flow-nya. Jadi kalau kita modal kerja berarti ada activity-nya, aktivitas kas masuk dan aktivitas kas keluarnya. Apakah sesuai apa enggak? Apakah cash flow dan cash outflow-nya ini defisit, increasing atau decreasing, menurun atau naik, dilihat dari modal kerjanya. Oke. Komponen-komponen modal kerja di sini ada aset lancar, ada kas, ya, atau setara dengan kas yang tersedia untuk kegiatan operasi untuk membayarkan itu loh. Persediaan barang dagangan bahan baku. Kenapa ini perlu? Karena pekerja ini kan untuk mengolah barang ini ya, barang baku bahan. Jadi bahan baku, barang dan proses dan bahan jadi ini atau persediaan barang itu akan berpengaruh terhadap modal kerjanya. Jadi kalau perusahaan ini berinvestasi untuk tenaga kerja, kemudian tenaga kerja itu melakukan pekerjaannya misalnya mengolah bahan baku menjadi barang jadi misalnya, makanya persediaannya juga akan meningkat begitu. Maka ada komponen-komponen terkait dengan persediaan ataupun barang terhadap modal kerja. Piutang usaha atau piutang wesel, piutang lain yang diterima, jadi juga terkait dengan modal kerja atau belum dibayar atau sudah dibayar, ataukah mungkin penjualan secara kredit, penjualan barang dagangan atau barang jadi secara kredit, maka akan menimbulkan piutang. Beban dibayar di muka atau asuransi, sewa, royalti atau iklan, ini juga salah satu dari modal kerja untuk perusahaan asuransi atau sewa, dan royalti sama iklan. Nah, ini ada liability jangka pendek pembayaran yang diterima, pembayaran untuk modal kerja atau utang yang timbul dari aktivitas operasional, utang upah, utang gaji. Nah, seperti itu adalah utang jangka pendek terkait dengan modal kerja. Nah, fokus pada mempertahankan tingkat efisiensi komponen modal kerja.
Jadi saat kita mengomongkan modal kerja, kita harus di manajemen supaya apa? Supaya efisiensi. Ya, seperti saya katakan tadi, efisien apa? Jadi sesuatu yang kita keluarkan mendapatkan hasil yang maksimal. Kita lakukan bisa maksimal. Terus aset lancar dan liability jangka pendek. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki arus kas yang memadai untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan beban operasionalnya. Jadi kenapa manajemen modal kerja ini dilakukan? Agar arus kasnya aman. Kenapa kok terkait dengan arus kas? Iya, karena untuk membayar tenaga kerja itu butuh cash outflow. Nah, pekerjaan yang mereka lakukan itu menghasilkan produk dan produk itu akan kita jual. Nah, suatu hal yang kita jual akan mendapatkan kas masuk atau cash inflow, sehingga dengan melakukan manajemen modal kerja yang baik, otomatis kita akan mengamankan arus kas perusahaan atau arus kas jangka pendek kita, sehingga operasional juga akan berjalan. Kalau kegiatan operasional berjalan, otomatis keberlangsungan atau going concern perusahaan itu akan tetap berjalan. Seperti itu. Oke, sampai saya di sini ada yang ditanyakan. Nah, ini sudah slide terakhir. Ini materinya nanti akan saya share di grup ya. Oke, Bu. Oke, ini yang hadir ini coba saya tengok. Ada 47, 26 ditambah 24. Ada 50 harusnya. Kurang 3, 49, kurang 2. Umi Kalsum ada? Umi Kalsum? Halo Mbak Umi Kalsum? Mbak Umi Kalsum ini adalah mahasiswa angkatan 2017. Apakah sudah dimasukkan di grup ya terkait dengan informasi-informasi perkuliahan ya? Halo Mbak Sudah, Umi. Bu. Sudah ya? Sudah. Iya, sudah. Kan soalnya kalau Bu Zani ngasih informasi di grup yang satunya itu selalu saya informasikan kembali ke grup kelas saya, Bu. Seperti itu. Mbak Umi Kalsum ini sudah masuk ke grup meskipun angkatan 2017 ya Mbak ini? Kalau yang di angkatan 2017 kurang tahu, tapi kalau di angkatan 2018 sudah sepertinya, Bu. Sudah masuk ya, maksudnya di mata kuliah akuntansi juga masuk ya Mbak Umi Kalsum. Iya, Takutnya nanti ke ada info terus diem-diem gitu. Soalnya mengulang, kalau mengulang tahun depan lagi karena sering nggak masuk kan ya kasihan gitu ya. Iya, Bu, sudah kok, Bu. Sudah ya Mbak Umi Kalsum, ini nggak ada ya. Salsabila. 4 kurang 2 yang nggak masuk berarti Salsabila. Di Salsabila lagi gak dikai nomor ini meh. Salsabila, halo, are you okay? Salsabila ada di tempat. Salsabila 1, Salsabila 2, Salsabila 3, berarti saya anggap nggak ada. 2 orang. Anissa, Miss Anissa Dewi ada. Olivia, Anissa nggak ada. Hadir, Bu. Tapi hadir. Olivia ada. Anissa nggak nek? Di Anissa mungkin jaringan. Anak ta. Di suaranya Anissa ini. Nah, iki lho Mbak Umi Kalsum ini ada loh di room, tapi nggak nyaut. Ditinggal turu paling. Iya, Bu. Putus-putus, Bu. Oh, Mbak Umi ada ya. Oke. Salsabila. Halo Salsabila. Salsabila di room juga ada, Bu. Loh lah iya, terus mari ngono nang ndi bocah iki.
Bu, saya Bu. Besar Lho, Pak. sik ta. Ojo bonek kaya demo ae sampe kemal. Lho nggo wuyu kok. Bu. Lho ya tangi kabeh. Bu Zeni absen langsung tangi kabeh. Mau iku Bu Zeni jelasno kaya didongeni Bu ngantuk Bu. Bu teori akuntansi ki awan-awan ngare aku ngantuk Bu ya padha nek Bu Zeni ngowelak men. Wis kalau begitu pertemuan berikutnya tak kasih PPT-ne maren yo di mana Bu Zeni tinggal turu. Oke. Jangan Bu. Ya wis. Iki Salsabila fix nggak ada. Salsabila Firhani bukan Aisyah Salsabila, bukan. Anissa Dewi, ini Anissa Dewi. Nis. Pura. Loh ya, sik mau kenalan paling kumang mari sholat terus turu ngono paling Anissa pre. Mantuk Bu. Alivia, oh ya anak Alivia, Andrea Puspita. Wangi kabeh pokoknya. Hadir Bu. Wis, Ina Wahyu. Ina Wahyu. Oke. Yunita Chandra. Ayo Yunita Chandra mana? Hadir Ibu. Oke, Ayu Kamelia. Hadir Bu. Rudiana. Hadir Bu. Novita. Di muka Novita iki. Oke. Jenny, oke. Saya tadi lihat Zaskia Rahma. Hadir Bu. Zaskia Rahma. Hadir Bu. Anggita Eka. Gita. Nanda Elfrida. Nanda Elfrida Islamiati. Oke, Hadir, masuk Bu. Nurul Aini. Saya Bu. Hana Nur. Hadir Hana Bu. Nur 1. Winda Aulia. Hadir Bu. Oke. Eka Nur Oktaviani. Eka di mana Kak? Eka Nur Oktaviani. Eka Nur Oktaviani 1. Elsa Dwi Lestari. Oke. Aisyah Salsabila. Ya Bu, hadir Bu. Asik ya. Anggita Eka Salsabila. Oke. Eka Fatma. Oke. Aprilia Veronica. Hadir Bu. Erlika. Hadir Bu. Oke. Megawati. Dondi Megawati. Vicky. Vicky. Alfi. Loh ya kan, tangi turu bisa. Alfi. Oke, Vicky mana Vicky? Bu. Mangasine aku kajeng turu Bu, terus gak kudungan akhirnya melewayu joko godong ketuandapan. Loh guyu sing guyu berarti iya. Vicky Hidayatul. Vicky Hidayatul. Riko. Ini ada tanda anaknya. Oke. Mbak siapa? Prestasi mahasiswa yang upload itu Kak Probi. Prestasi, loh,
Rono. Oke, lanjut. Riko, ndi Riko iki? Ngabsen iki lho, turu nekan. Oh, iki lho anak Zumi, tapi gak ana areke. Hadir Bu, hadir. Ya wis tangi, alhamdulillah. Ristu. Ya, Bu. Safaatul.